Persiapan peletakan batu pertama pembangunan Mako Polres Bolaang Mondo. Dulu ini kendaraan. Nanti yang body bisa Pak. Lindungan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat. Bolaang Mondo Selatan bersama kiranya untuk dapat menuju lokasi dalam rangka peletakan batu pertama. Tok. Selama 2 minggu saya buat jalan dulu nih, supaya kelancaran material. Bangunan Mako Polres Bolaang Mondo Selatan. Ya, baik, yang pertama saat ini kita saksikan bersama Bapak Kapolda Sulawesi Utara meletakkan batu pertama untuk pembangunan Mako Polres Bolaang Mondo Selatan. Tukang batu dulu. Ada maksud ini. Cepat bintang 3 batu. Ya. Ada rem yang tahu. Ya, baik, terima kasih. Tandai dari selatan. Kami sampai Polres Bolaang Mondo Selatan. Ini apa sih? Pak dan rem. Siap. Jangan satu. Harus 2. Coba ya. Saya izin. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sulut, Irjen Pol Dr. Andesnana Sujana, Bapak Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Prince Mayer Putong, para BCU ini menggunakan dana APBN DIPA Polres Poso dengan nilai kontrak itu untuk konstruksi itu 17 miliar 557.400.000 rupiah. Ini dimulai pada tanggal 22 Juni 2021 dan kontrak selama 180 hari direncanakan akan selesai 18 Desember 2021 dengan penyelenggara kontraktor adalah dari PT Altraco dan konsultan pengawas dari CV Asmara 1618. Mungkin ini kita perlu sampaikan kepada Pak Kapolda, kepada Jenderal bahwa di dalam materi mutu beton itu K250 hanya bisa terpenuhi kalau memang itu pasirnya kualitas yang sudah memenuhi standar. Dan di sini kualitas yang memenuhi standar hanya ada di mana? Kemungkinan hanya di Bitung yang di Kemah atau ini. Terus juga mungkin ini sedikit memberikan gambaran kepada Jenderal, contohnya dari kayu kusen itu materi kayunya kelas 2, tapi kita upgrade menjadi kelas 1 tanpa merubah harga. Kontraktor maupun tidak ada dukungan dari pemerintah daerah
untuk membangun Mako Polres ini itu hal yang keniscayaan kalau tidak ada kerjasama ataupun bersama-sama kita untuk membangun, untuk menyelesaikan pembangunan Mako Polres ini. Mungkin itu. Kapolda Sulawesi Utara, Bapak Inspektur. Masyarakat Bolamondo Selatan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda Sulawesi Utara di Kabupaten Bolamondo Selatan, yang alhamdulillah bersama dengan Pak Danrem untuk kunjungan kerja sekaligus dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan Mapolres Bolamondo Selatan. Kami mohon maaf, penyambutan ini hanya dilakukan secara sederhana karena masih dalam pandemi COVID-19. Dan kami melakukan ini semua berdasarkan protokol kesehatan. Tadi dijemput oleh adat, mohon maaf kami hanya menjemput dengan satu adat saja, yaitu adat Bolango. Mestinya kami menjemput dengan beberapa adat Gorontalo, Mongondo, kemudian Minahasa dan Sangir. Sekali lagi atas nama masyarakat kami mohon maaf atas kesederhanaan penjemputan kami di tempat ini. Pembangunan Mapolres Bolamondo Selatan yang insya Allah ditandatangani dengan peletakan batu pertama diharapkan menjadi semangat baru bagi pemerintah daerah dan Polri untuk meningkatkan sinergitas pelayanan terhadap masyarakat. Dengan dibangunnya Mapolres Bolamondo Selatan ini ke depan tentunya kami yang di Bolamondo Selatan terdiri dari 7 kecamatan dan 81 desa. Sebagai laporan Pak Jenderal, kami saat ini dari 7 kecamatan baru memiliki 3 polsek yang ada, yaitu Kecamatan Polsek Posigadan, Polsek Urban Bolangouki, dan Polsek Pinolosian. Dari 3 polsek ini, alhamdulillah kami telah memberikan hibah mobil untuk pelaksanaan patroli kegiatan dari pemerintah daerah ke 3 polsek, dan itu kami berikan 2 tahun yang lalu. Kami juga mohon maaf baru bisa memberikan 1 mobil operasional yang saat ini dipakai oleh Pak Kapolres, dihibahkan oleh pemerintah daerah untuk Polres Bolamondo Selatan. Itu Pak Kapolres dan kawan-kawan mengeluh karena akan ada pembangunan asrama nanti selanjutnya. Sementara lokasi ini terputus dengan sungai kecil. Kalau sungai ini nanti kalau musim hujan ada airnya, kalau musim panas tidak ada airnya. Maka kami alhamdulillah rekan-rekan Pokoknya yang lain, juga ada Ibu Bupati, yang saya hormati Pak Wakil Bupati, yang saya hormati rekan-rekan PJU Polres Mongondo Selatan, di tempat yang cukup representatif, nyaman lagi kan sih Pak. Salam sehat. Nah, ini salam sehat ini penting sekali, harus kita gelorakan terus. Ya memang di masa pandemi COVID, ya kita mungkin sama-sama mengikuti perkembangan penyebaran COVID di Indonesia ini juga cukup mengkhawatirkan. Sampai-sampai pemerintah juga melaksanakan kebijakan PPKM darurat. Ini menunjukkan bahwa ya cukup membahayakan. Korban sudah cukup banyak, baik yang positif maupun yang meninggal, ya. Ribuan, bahkan sudah sekarang ini sekitar 60 ribuan yang sudah meninggal. Ya, jadi perlu kita memprihatinkan itu. Maka dalam hal ini saya tetap dalam hal ini, walaupun di Bolamondo Selatan ini masuk dalam zona kuning, tetapi kesiapsiagaan kemudian antisipasi harus kita terus gelorakan gitu. Maka dalam hal ini saya mengajak kepada rekan-rekan Forkopimda Bolamondo Selatan, kita tidak kendor Pak, ya ibu-ibu, tidak kendor, kemudian tidak lalai, ya, untuk tetap mewaspadai, tetap mengantisipasi. Kapan saja kita nggak tahu, kapan kenanya pun kita nggak tahu itu. Semuanya tidak mau. Mungkin warga di sini saya lihat berdisiplin, tetapi kan ketika ada seseorang datang, kemudian kita tidak siap, kita tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan, itu dengan mudah kita akan tertular.
Ya, jadi saya mengharapkan Forkopimda kompak, solid, kemudian sinergis ya, untuk terus melaksanakan atau mengelorakan bahwa program protokol kesehatan ini dalam kondisi apapun kita tidak kendor tadi, kita tidak lalai ya, dan kita tentunya harus terus mendisiplinkan masyarakat kita. Antisipasi peningkatan penyebaran COVID-19. Nah ini ya kita bersyukur, saya harapkan untuk dipertahankan, malah kalau bisa diturunkan lagi zona hijau ya, dan tetap atau minimal dipertahankan terus, jangan sampai naik lagi zonanya. Ini karena di Sulawesi Utara pun peningkatannya cukup signifikan. Ini perlu kehati-hatian kita dan perlu keseriusan kita. Saya melihat, karena saya terus juga memonitor seluruh kabupaten maupun kota. Selama ini saya melihat untuk masalah sinergitas, soliditas Forkopimda di Bolmongso ini, Selatan ini cukup solid, ya, cukup sinergi, ya, kebersamaan, kemudian kerjasama dan bersama-sama bekerja. Ini saya lihat cukup baik gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ketahui mulai tahun 2019 kemarin, ya akhirnya Bapak Kapolri mengambil suatu kebijakan untuk pemekaran beberapa Polres yang ada di Sulawesi Utara. Ada 6 Polres, Pak. 6 Polres, kemudian sebenarnya kita pun sudah mengusulkan ke 6 Polres ini kan masih kemudian menempati gedung peminjaman gedung. Yang kemarin kami pun melaksanakan peletakan batu pertama di Bolmong, tapi kami satukan dengan Bolmut kemarin itu di Bolmong. Di sana menempati kantor puskesmas sama kecamatan. Dan di sini pun kami terima kasih Pak, selama 2 tahun Kapolres beserta anggota Polres ini menempati kantor DPRD Pak, yang lama gitu. Ya ini ucapan terima kasih kami selama 2 tahun menempati, dan setelah itu dibantu juga gitu kan, dibantu dalam hal pembangunan kantor Polres ya, yang definitif lah bisa dikatakan demikian. Tadi dengan lahan yang cukup luas, awalnya 5 miliar, kemudian tambah 5 hektar ya. 5 hektar ditambah 2 hektar menjadi 7 hektar. Kemudian dibantu dengan rencana untuk jembatan. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya, dan ini Kapolres juga tidak ngomong sendiri rupanya, ada bantuan juga dari sel, ya, saling membantu gitu. Sehingga ya memang itu Pak, untuk pembangunan di kepolisian itu mungkin sama dengan TNI, kita harus punya lahan. Kita harus punya lahan yang bersertifikat, sehingga baru disetujui pembangunan untuk menggunakan dana APBN tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi. Ya, akhirnya kita bersyukur bahwa hari ini kita akan melakukan batu pertama sebagai tanda bahwa pembangunan ini segera dimulai. Ya walaupun pelaksanaannya sudah berjalan Pak ya, sudah berjalan. Coba di sini mana dari minimal, karena kita tidak berbuat apa-apa ya, kita mengingatkan waktunya gitu. Tapi tetap masalah kualitas tadi dari Kadis PU Pak ya. Kadis PU yang selama ini berpengalaman di bidang pembangunan, kami mohon bantuannya juga untuk kita sama-sama membangun Polres ini. Karena ya pembangunan ini dari masyarakat ke pemerintah kembali untuk masyarakat juga. Ya, dan saya harapkan kepada Kapolres ya, jadi terkait dengan masalah pembangunan ini saya mengharapkan sama-sama untuk kita kawal pembangunan Polres ini. Dan saya harapkan juga masalah tugas kepolisian ya.
yaitu dalam rangka memberikan harkam timas, kemudian memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Penegakan hukum ini harus yang terakhir kita kedepankan upaya-upaya pencegahan, ya pencegahan. Saya harapkan lebih ditingkatkan kembali. Saya harapkan ini mungkin anggota-anggota para kasat, ya, kemudian para kabag ada di sini. Saya harapkan untuk lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita harapkan dengan adanya pembangunan ini akan memberikan motivasi terhadap anggota bahwa anggota tersebut sudah nantinya mempunyai gedung yang baru yang perlu dirawat, tetapi sekali lagi masalah pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan.